Apa kabar nih para penonton alur film dimanapun kalian berada? Di kesempatan kali ini, aku akan membahas kelanjutan dari alur film Zetianji part yang ke-7. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, lebih baik kalian nonton dulu ya, karena link videonya udah aku taruh di deskripsi video ini. Oke kalau gitu, tanpa panjang lebar, yuk kita langsung masuk alur filmnya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di part sebelumnya, setelah Chang Sheng bertemu dengan seorang wanita, akhirnya mereka pun mengetahui kalau wanita itu adalah iblis. 你坐在湖心梳头，确实很美丽。你们是怎么看破这个局的？丽姐，你是魔族。 Tak berselang lama, tiba-tiba ada dua iblis lain yang datang ke tempat tersebut sembari memuji kekuatan yang dimiliki oleh Chang Sheng dan Zeshu. Rupanya mereka adalah dua orang jenderal dari klan iblis bernama Lu Wan-er dan Tang Xiaoming. Karena itu, Zeshu lalu menyuruh Chang Sheng untuk segera menyalakan kembang api untuk memanggil bala bantuan. Sedangkan kedua jenderal iblis itu rupanya ingin melakukan pertukaran dengan mereka. 一意孤行，轻敌被俘。没看见我在流血吗？小朋友，你看我们换了人，你们更可以杀死我们。也不会就这么看着你死的。 Di mana kedua iblis tersebut ingin menukarkan seorang murid dengan teman mereka yang telah tertangkap. Di saat yang sama, mereka juga berjanji akan melakukan pertukaran itu dengan jujur. Namun, Zeshu tidak percaya dan bertanya mengenai identitas iblis wanita yang telah ia tangkap. Kemudian Liu Wan-er pun mengatakan kalau iblis wanita itu adalah yang mulia Nanke. Sontak, Zeshu pun langsung mengetahui kalau mereka telah berbohong, mengingat Nanke adalah iblis yang sangat kuat dan tidak mungkin dapat mereka kalahkan. Akan tetapi, karena para iblis itu tidak mempunyai banyak waktu, mereka pun ingin segera melakukan pertukaran. 不妨配合一下。兰克，不管那女子是谁，我们真正要杀的其实是你们派的弟子。要论起辈分来，和教 与我无关。换人，我只管公仆。 Dan agar Chang Sheng percaya, Lu Wan-er tiba-tiba merobek baju dan menebas tangan murid wanita tersebut. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Chang Sheng diam-diam meminta tolong kepada naga hitam untuk mencari bala bantuan. Di sisi lain, Zeshu berkata kalau ia tidak takut kepada kedua jenderal iblis tersebut, dikarenakan mereka sedang berada di dalam dunia Zoyan dan berarti seharusnya saat ini kekuatan dari kedua jenderal itu hanya berada di tingkat pembukaan teatral. Sesaat setelahnya, Qi Jian dan Liang Xiushu pun muncul. Lantaran tidak ingin kalau murid wanita itu terbunuh, akhirnya Chang Sheng pun setuju untuk melakukan pertukaran. Tak diduga, secara mengejutkan, kedua wanita tersebut malah berbalik menyerang mereka. Tapi, rencana itu tidak berhasil, karena ternyata Chang Sheng diam-diam telah mengetahuinya. 我不知道，他告诉我的。你如何知道我会袭击你？他这个蠢物就罢了，刚才做的太刻意了，像是故意让我们可以隐去魔角，但血的颜色。 Di saat yang bersamaan, Zeshu juga menyadari kalau kedua wanita iblis itu bukanlah Nanke, melainkan sayap dari Nanke. Singkat cerita, Chang Sheng dan teman-temannya pun akhirnya bertarung dengan klan iblis. Nah, akhirnya juga diketahui kalau Liang Xiushu rupanya telah berkhianat dan berada di pihak klan iblis. Karena itu, Zeshu dan Qi Jian terluka. Chang Sheng pun memerintahkan mereka untuk segera pergi. Untuk itu, kedua jenderal iblis itu mengejar mereka, sedangkan Liang Xiushu dan kedua iblis wanita akan bertarung dengan Chang Sheng. Scenes berpindah pada Zeshu dan Qi Jian yang sedang berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi, Zeshu tiba-tiba tidak dapat melihat akibat racun yang telah ia terima. Karena itu, Qi Jian pun harus menunjukkan jalan kemana mereka harus pergi. Ditambah lagi dengan kedua jenderal iblis yang sudah mulai mendekat. Hingga akhirnya saat berada di ujung tebing, Zeshu pun memberanikan diri untuk terjun ke bawah. Alhasil, jenderal iblis itu pun tidak berani mengejar, karena menurut yang mereka tahu bahwa siapapun yang masuk ke dalam padang rumput tersebut tidak pernah ada yang berhasil keluar.
Scenes berpindah pada naga hitam yang akhirnya berhasil menemukan keberadaan Shurong. Rupanya, Shurong kala itu sedang berjalan ke tempat Nanke dan tetua penyihir lilin. Tak disangka, ternyata suara kecapi tersebut berhasil membuat naga hitam terkena ilusi. Di sisi lain, Shurong lalu mengeluarkan papan bintang dan sebuah busur panah yang akan dilepaskan ke arah mereka. Karena anak panah yang ia tembakkan tidak memberikan respon, Shurong pun meneteskan darah Phoenix-nya untuk membakar tempat itu. Sedangkan suara dari permainan kecapi tetua penyihir lilin rupanya tidak berpengaruh sama sekali kepada Shurong. Hal tersebut disebabkan karena Shurong memiliki hati yang murni di jalan Dao. Beralih di Gunung Es, terlihat Sully bertarung dengan para jenderal iblis yang terus berdatangan. Kemudian, jubah hitam pun bermaksud membuatnya marah dengan berkata kalau ia telah memberikan perintah kepada para iblis yang ada di dunia kecil Zuyuan untuk membunuh putri Sully, yang ternyata adalah Shurong. Dan yang akan melakukannya adalah putri dari Raja Iblis yakni Nanke. 可笑的心理战，能不能省省？按照道理，确实如此。等我女儿真的有事，我再发。 Jubah hitam mengatakan kalau ia telah berjanji pada seseorang bahwa putri Sully harus terbunuh malam ini. Namun saat Sully bertanya mengenai orang itu, jubah hitam hanya berkata kalau yang telah menyuruhnya adalah anak dari orang yang telah Sully bunuh di masa lalu. Di sana Sully lalu bertanya kepada jubah hitam, apakah ia akan benar-benar tewas dalam peristiwa ini? Jubah hitam pun menjawab dengan berkata kalau hal itu akan terjadi karena ia sudah menyusun rencana ini dengan sangat matang. Singkat cerita, mereka akhirnya kembali melanjutkan pertarungan. Di saat yang bersamaan, rupanya Chang Sheng sedang bertarung dengan ketiga musuhnya. Dan karena esensi senjata semakin habis, ia pun mencari cara untuk bisa segera melarikan diri. Di tengah pertarungan tersebut, secara tidak sengaja saat Chang Sheng melemparkan sapu tangan yang terkena darahnya, tiba-tiba kedua iblis wanita itu terkena ilusi. Alhasil, Chang Sheng pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk segera melarikan diri. Di lain sisi, Liang Xiuxiu ternyata mengetahui kalau Zheng Huanyu sedang bersembunyi. Ia kemudian mengatakan kalau Zheng Huanyu adalah seorang pengecut. Karena ia mengetahui kejadian itu, maka Liang Xiuxiu pun memaksa Zheng Huanyu untuk ikut bergabung dengannya. Kembali ke tempat Shurong yang akhirnya berhadapan langsung dengan Nanke. Di sana, Nanke rupanya ingin menantang Shurong untuk berduel. Hal tersebut ia lakukan lantaran ingin membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka. Setelah perbincangan yang cukup singkat, Shurong dan Nanke akhirnya bertarung. Nah, terlihat bahwa kekuatan dari keduanya sangatlah dahsyat hingga membuat tetua penyihir lilin kewalahan untuk mempertahankan ruang ilusinya. Di sini Shurong menggunakan busur dengan anak panah yang dapat ia kendalikan. Singkat cerita, akibat pertarungan yang panjang, akhirnya ruang ilusi pun itu hancur. Naga hitam yang tersadar tidak bisa membantu Shurong, dikarenakan ia saat ini hanyalah seekor jiwa naga. Sedangkan Chang Sheng yang berusaha melarikan diri, rupanya berhasil ditangkap oleh kedua wanita iblis. Tak lama kemudian, penghalang ruang taman Zuyuan juga mulai runtuh, akibat energi Qi yang mereka keluarkan terlalu besar. Karena itu, tetua penyihir lilin tiba-tiba masuk untuk membantu Nanke. Di akhir pertarungan, Nanke berhasil menusukkan pedang beracunnya ke tubuh Shurong. Alhasil, Shurong pun terjun dari atas tebing dan siap menerima kematiannya. Namun, roh permaisuri ilahi tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau sebagai Phoenix, Shurong harus siap menerima takdir yang telah diberikan. Seketika itu juga, Shurong pun berubah menjadi Phoenix api dan pergi melintasi langit dunia kecil Zuyuan. Sontak Nanke pun sangat marah dan ingin menyusulnya. Sesaat setelah itu, Shurong lalu mendatangi Chang Sheng untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, kedua wanita iblis pergi ke tempat Nanke dan berubah menjadi dua buah sayapnya. Akan tetapi, karena racun yang telah menyebar, akhirnya Shurong pun pingsan di tempat itu. Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Akan kita ketahui di video pembahasan alur film berikutnya.